Hai Ray, Hey Del, makin ganteng aja Ray. puji Tuhan nih. Bersyukur kalau makin ganteng. Kalau lu, Oi, lu kok gua juga makin nggak ganteng gitu ya juga. Ray? Ya? Apa? Lu Gak kan bisa gantengnya lanjut. makin hari makin ganteng. Kalau gua kok nggak kayak gitu ya? Ada rahasianya Del. Ada apa rahasianya? Bagi tips dulu dong sebelum kita mulai nih. Eh, Sukacita nggak? Oh, langsung berat ya, langsung teologis. Katanya hati yang gembira adalah obat. Salah satunya mengobati kejelekan. Oh haleluya. Gimana kabar Ray? Baik-baik Del. Lu gimana? Mantap mantap. Nih sebelum live ini gue main futsal Ray. Kaki Oke. terkikir. Oh nggak apa-apa lah kan Igelas nggak pakai kaki. Duduk terus. Cuman Sekalian tips repotnya dong bagi tips kalau kaki terkilir itu harus di gimanain. pertama diobati dulu. Terus Oke, kedua ya gimana ngobatinnya itu gimana? diobatinnya caranya ke tukang urut nih. Lu Oke, oke. kenapa jadi konsultasi medis? Mending kau ke bapakku saja. Ini bukan Halodoc ya? Salah channel Bukan, kali. salah. Oh, Ini salah, salah. Baru keinget ini IG Live GKI Kebun iya. Jeruk ini. Iya, salah. Oke, Rey, sudah jam 8 nih. Kita Oke, oke. kayaknya langsung bahas dah. Sebelumnya, selamat malam buat semua teman-teman yang ada di rumah. Selamat malam, Cuantau Ray, Lauserey. Malam. Oke. Nah, jadi malam hari ini kita akan sama-sama bahas mengenai satu tema yang sebenarnya menjadi tren di beberapa bulan ini secara khusus di pandemi, yaitu mengenai gaya hidup bersepeda. Tapi secara khusus malam hari ini kita akan talk show, bincang-bincang mengenai satu tema yang lebih spesifik lagi, mengenai sepeda sebagai gaya hidup sehat atau sebagai prestis. Sebelumnya, nih, oke, oke, sip. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, kita doa terlebih dahulu ya. Boleh. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami dari pagi di dalam ibadah sampai dengan malam hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama berbincang dan berdiskusi talk show dengan Guru Injil Ray mengenai gaya hidup lifestyle. Biar Tuhan yang boleh menolong setiap pembicaraan kami dan diskusi kami. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita akan lebih lanjut membahas, saya ingin memperkenalkan dulu pembicara tamu yang kita undang malam hari ini. Perkenalan singkat aja, nanti kalau mau perkenalan yang lebih lama, teman-teman bisa langsung add Instagramnya, sudah dipin di GKY Kebun Jeruk, @Jason__ Reynaldi, dan juga itu ada connection BSD, begitu ya. Teman-teman bisa add IG-nya di situ. Nah, teman-teman sekalian, Guru Injil Jason Ray adalah pembina pemuda di GKY BSD. Dan yang connection BSD itu adalah Instagram dari GKY BSD untuk komisi pemudanya. Untuk sementara itu dulu perkenalannya. Nah, Ray, kita langsung ke pertanyaan nih. Boleh. Saya dapat info nih, Ray. Katanya Ray ini rutin bersepeda ya? Ya, dapat info dari mana nih? Dapat, kan dibahas juga di insert live. Oh, bagus ya insert bisa lipat. Lu kan artis kan? Benar, Sparrow artis. Oh, Suparno artis. Oke. Jadi Katanya sebulan itu ada ini Ray ya, ada
target itu untuk capai 400 kilo tuh. Bener ya? Ada. Sebenarnya 600 sih. Cuman bulan ini tuh nggak nyampe nih. Karena Kenapa, Rey? masuk bengkel 2 minggu sepedanya. Rusak. Rusak. Waduh, gawat dong. Ya lumayan. Cuman ya udah dibenerin, sekarang udah bisa goes lagi. Tapi ya udah, yang bulan ini jadi nggak achieve, yang buat bulan depan aja kita coba lagi. Oh, oke, oke. Nah, Rey, mau tanya nih, sejak kapan Rey mulai bersepeda? Mulainya tuh sejak pandemi ya. Awal Mei, bulan Mei. Awal Jadi Mei, mulai berarti terhitung baru-baru lah ya, Rey ya? kira-kira 3 bulanan lah ya. 3 bulanan ya. Oke. Nah, ini kenapa Rey kok akhirnya tertarik untuk mengikuti tren bersepeda ini? Pertama karena punya teman. Karena Temen punya teman. ini, jadi udah aku di dalam grup sepeda tuh dari setahun yang lalu sebenarnya. Cuman karena sepedanya rusak, jadi waktu itu aku punya MTB, terus nggak bisa sepeda sama mereka, cuman kayak ngeliat di grup aja tiap tiap minggu mereka goes kemana kemana, tapi aku nggak pernah ikut gitu. Nah sampai satu kesempatan pandemi, kegiatan kan mulai banyak berkurang. Nah di situ Iya. mulai mikir, oh ini kayaknya bisa nih ikut mereka. Akhirnya aku coba. Nah di situ mulai tertarik sih. Jadi karena ada komunitas juga kali ya? Benar, karena ada komunitas juga dan teman-temannya juga yang emang teman-teman dekat dari dulu gitu. Jadi sejauh ini sih cukup menikmati ya. Karena sebenarnya yang bikin seru tuh komunitas. Kalau enggak aneh gitu, kayak kita nge-gym terus naik sepeda statis ya kayak gitu, nggak seru itu sebenarnya. Gitu ya. Walaupun di depan itu ada HP terus kita bisa nonton gitu, Rey, tetap gak seru ya? Tetap nggak seru. Ya kayak kayak Kalau ya yang seru nontonnya, tergantung filmnya. Kalau filmnya pas seru ya seru. Kalau filmnya lagi nggak seru ya nggak seru gitu. jadi tergantung dong. Berarti kita harus putar drama Korea, Rey. Katanya seru-seru drama Korea. Iya, boleh tuh yang bikin greget-greget kayak eh, apa marriage tuh yang bikin emosi. Nah, itu mungkin goyesnya makin mantap deh. Emosi, emosi. Jadi dia kencang Emosi. speednya. Bener, Bagus bener. juga. Berarti itu tips dong ya, tips ya. Tips. Tapi kalau ada temen tuh kita lebih seru aja kayak ya bareng-bareng mereka gitu. Oh, oke, oke. Jadi komunitas itu membantu kita untuk akhirnya ya eh, bisa berbagian di dalam sepeda itu ya. Benar, benar. Oke, salah satu pendukungnya. Oke, oke, oke. Nah, Rey, apakah sepeda menjadi satu-satunya sarana olahraga Rey saat ini? Atau ada alternatif lain, Rey? Sebenarnya sebelum COVID aku lebih rutin futsal sih ini. Yang bikin terkilir itu. Iya, iya, iya. Jadi emang aku sih demen olahraga, tapi sejak pandemi kan pilihan olahraga kita kan jadi terbatas. Yang paling mungkin yang sesuatu yang nggak terlalu banyak bersentuhan secara fisik. Misalnya udah nggak bisa basket, udah nggak bisa futsal, ya udah aku main paling pingpong di sebelah rumah atau sepeda karena gerak terus. Sama satu lagi paling kemarin aku sempat trekking kayak naik gunung gitu sama teman-temanku. Ini ada yang nonton juga pasti. Oh, oke, Itu oke. juga salah satu olahraga yang menarik sih Nel, naik gunung. Karena ini. Jadi maksudnya sepeda itu juga jadi alternatif di masa pandemi karena dia tidak melibatkan banyak orang gitu ya, sosial begitu. Iya benar. Karena tidak terlalu banyak. eh yang masalah kalau misalnya habis sepedahan makan gitu. Misalnya nih habis makan sama si Erwin. Nah itu habis sepedaan makan itu yang berbahaya sebenarnya. Kecuali makannya fokus makan doang, habis itu cabut lagi boleh. Cuman kan kebanyakan kita makan malah ngobrol, bener nggak nih? Iya, iya, Sebenarnya iya. kurang bijak sih kalau misalnya lu sembari makan terus ngobrol, ya kurang bijak sih. Gitu-gitu. Jadi kalau misalkan
kalau kita lihat fenomena juga kalau di Kota Palembang kan banyak tuh habis gowes itu nongkrong di satu kafe gitu, Rey. Jadi kayak gimana kalau menurut Rey lihat fenomena itu? Menurutku ya memang di situ serunya sepedahan tuh nongkrongnya dan sebagainya. Tapi karena pandemi itu belum ideal sih untuk dilakukan. Jadi itu boleh dilakukan kalau misalnya durasinya diperhatikan, terus ventilasi diperhatikan, sama satu lagi ya eh, durasinya diperhatikan. Jadi jangan lama-lama lah. Dan ya cari tempat yang lebih terbuka. Terus lihat cari yang daerah yang memang nggak terlalu ramai begitu. Itu salah satu cara kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita juga nih. Jangan kita keluar cari sehat bawa pulang penyakit gitu. Oke. Sekaligus bantu pemerintah lah ya untuk menerapkan protokol kesehatan menekan pandemi ya. Betul. Oke. Nah, tapi beda nih kalau misalnya sepedahan jangan pakai masker. Oke. Berarti ini tips lagi ya. Sepedahan jangan pakai masker. Kenapa, Ri? Karena kita tuh butuh oksigen lebih selama kan kita kondisinya capek nih, kita butuh oksigen. Tapi kalau masker itu ada kondisi di mana kita ngehirup karbon dioksida yang kita keluarin. Jadi kita nggak sempat ngirup oksigen secara cukup buat tubuh kita sampai titik tubuh kita kekurangan oksigen. Nah itu bahaya. Karena kalau misalnya kita sampai titik kekurangan oksigen, bisa jadi pusing terus pingsan. Itu kayak makanya sering banyak yang kayak tiba-tiba jatuh terus nggak sadar diri. Nah itu menurutku sih kadang kalau yang pakai masker beresiko kalau lagi sepedahan. Gitu ya? Nah makanya sepedahan nggak apa-apa lepas masker, tapi ya depan belakangan, maksudnya iring-iringan aja gitu. Menurutku iya. itu aman sih. Atau bikin kan juga terbuka ya. Betul. Ya masa kecuali kita beli sepeda indoor ya pasti mainnya indoor. Kita rata-rata kan di Indonesia main sepeda outdoor. Iya, oke. Nah, Rey, ini sebelum kita lanjut lagi, ada satu berita nih, Rey, yang saya mau baca nih. Ini dari CNBC. Ini bulan Juni, jadi kurang lebih sekitar 2 bulan lalu lah ya. Nah, ini judulnya itu ramai-ramai warga plus 62 beli sepeda. Fenomena sesaat, tanda tanya. Nah, yang menarik, Rey, ini di dalam berita ini, di sana dituliskan bahwa kebutuhan permintaan dari masyarakat plus 62 Indonesia ini tentang sepeda itu meningkatnya drastis banget, Rey. Yang biasanya hanya 2 juta, lalu kemudian karena pandemi ini maka produksinya jadi 6 juta permintaannya. Nah, kalau Rey melihat fenomena ini gimana menurut Rey? Menurutku sangat bisa dipahami. Kenapa, Nel? Karena sejak WFH, PSBB, orang-orang tuh semua di rumah dan ternyata efeknya cukup bagus buat daerah perkotaan ya. Jadi mengurangi polusi. Orang jadi jarang keluar rumah, jarang naik mobil. Terus beberapa pabrik sempat tutup. Terus beberapa perusahaan juga sempat tutup. Nah itu sempat bikin udara tuh enak banget. Kalau sore-sore sepedahan atau pagi-pagi sepedahan itu. Nah ini kondisi yang memang jarang terjadi di Indonesia. Kita bisa ngelihat langit biru di Jakarta. Itu sesuatu yang menurutku hal yang positif terjadi efek dari pandemi. Nah, tapi ya itu orang-orang jadi melihat di tengah begitu banyak pilihan yang habis untuk berolahraga. Mereka akhirnya berpikir, oh ini bagus nih sepeda. Bisa jadi salah satu olahraga yang santuy tapi keringetan dan ada teman gitu. Oh, jadi paket lengkap ini Raya kayak. Benar. Oke. Menurutku ini sesuatu yang lagi tren dan sangat bisa dipahami. Cuman nggak tahu apakah ini bisa bertahan atau enggak karena ini efek pandemi. Kalau nanti ternyata udah ada pilihan-pilihan lain, misalnya gym buka atau lapangan futsal udah biasa lagi, udah rame lagi dan sebagainya, menurutku ya sepeda juga bakal
turun. Tapi ya nggak tahu sih, tergantung tujuan di awalnya sih. Gitu. Oke. Jadi pas fenomenanya udah dari atas terus menukik ke bawah, itulah saat yang tepat untuk membeli sepeda berarti Ray ya. Jadi harganya murah ya. Oh, itu tergantung perspektif. Kalau dari perspektif yang jualan sepeda, nggak bagus nih. Lebih bagus belinya pas lagi tinggi gitu. Oke, mantap. Nah, Ray, jadi sepeda ini kan bukan hanya bicara soal sepeda lipat kali Ray ya, tapi juga ada MTB, ada road bike begitu, dan juga ikut membludak di dalam masa-masa seperti ini. Nah, Ray, ngomong-ngomong soal sepeda lipat nih, jadi kita lihat kan ada fenomena yang cukup menggemparkan juga di Indonesia, secara khusus mengenai sepeda lipat merek Brompton, Ray. Oke. Nah, Ray, ini ada sebuah berita dari salah satu situs, judulnya itu begini, Ray. Aku baca dikit ya. Heran, harga Brompton selangit. Bule asing bertanya, ada apa di sana? Nah, jadi di dalam tajuk berita ini menarik, Ray. Jadi ada satu akun dari orang luar negeri, lalu kemudian menulis begini, fenomena larisnya sepeda Brompton diunggah oleh akun Kismin begitulah ya di Twitter. Salah satu gambarnya diunggah disebutkan warganet asal Indonesia memborong sepeda Brompton hingga toko di Jerman tutup. Lalu kemudian lompat lagi. Di sana ditulis komentarnya begini di dalam bahasa Inggris tapi udah diterjemahkan bebas. Adakah di sini grup Brompton Bicycle yang dari Indonesia? Saya penasaran apa yang terjadi di sana. Kenapa kalian mencoba membeli semua Brompton di seluruh penjuru dunia dan membayar dengan harga yang gila. Nah, kalau menurut Ray sendiri gimana nih lihat fenomena yang semacam ini? Satu sisi sih kalau dari segi bisnis dia untung sih. Oke. Kalau dari segi bisnis ya kita lihatnya. Jadi dia ngelihat kesempatan, dia habisin produknya, habis itu ya udah. Brompton itu kan termasuk sepeda yang limited edition sebenarnya karena emang Brompton kan handmade. Jadi nggak masif production kayak Polygon gitu yang sehari bisa jadi berapa ribu gitu. Ya ini juga bisa berapa ribu tapi semuanya orang kerja sendiri pakai tangan gitu. Jadi pakai keringat nggak pakai mesin bikinnya. Sehingga Brompton sendiri emang jadi nilai jual yang sangat tinggi di Indonesia. Plus emang harganya ekstrim sih. Kalau di Inggris emang ternyata itu Brompton dibuat untuk orang nggak mampu. Berbeda sama di Indonesia. Di Indonesia, waktu ngedatengin barangnya, kena pajak dan sebagainya, itu harga udah over, yang akhirnya emang tujuannya udah bukan menghemat biaya, kayak kita mau pergi kerja, tujuannya menghemat kayak ada satu orang yang tiap hari pergi kerja, pulang pergi naik sepeda, karena emang dia bilang hemat 100.000 per hari nih. Nah, hemat 100.000 per hari itu lumayan banget. Jadi, kalau dia mau hemat, kenapa dia beli sepeda yang nggak hemat misalnya? Aneh. Makanya pasar di Indonesia itu beda. Pasar di Indonesia itu Brompton itu emang udah recreational. Tujuannya udah bukan kayak buat hemat, tapi untuk ya buat kumpul sama orang-orang yang punya level tertentu gitu. Kayak salah satu temanku yang marketing, dia beli sepeda mahal, tujuannya untuk deketin bos-bos yang main sepeda gitu, untuk dapetin klien. Jadi ya menurutku ini dari strategi sendiri sih di Indonesia emang sekarang lagi hype banget dan orang-orang ambil kesempatan itu. Cuman emang kembali lagi, apakah itu salah? Nggak ada yang salah karena itu kan kayak kesempatan yang nggak muncul setiap tahunnya gitu. Jadi ada orang-orang yang ngambil kesempatan itu dan menurutku fine sih. Oke, Ray, kayaknya ada beberapa hal yang tadi sudah Ray sampaikan. Tapi sebelum lebih lanjut, Ray, tadi sedikit notice tentang yang Ray bilang. Jadi Brompton itu juga harganya cukup tinggi. Selain karena handmade, karena itu juga ada biaya-biaya cukai masuk Indonesia juga, Ray, ya. Ya. Dan kemudian yang soal perubahan makna sepeda Brompton begitu ya, yang tadinya kan memang sempat kita baca-baca juga siapa tuh
lupa begitu ya. Yang membuat sepeda Brompton itu sendiri si Richie. Nah, Richie ini kan memang awalnya ngebuat sepeda Brompton ini di dalam konteks kota London yang padat ya, Ray ya. Kota London yang padat, lalu kemudian memang situasi kerja yang mengharuskan banyak orang, ya selain menghemat juga, tapi sepeda atau alat transportasi yang bisa dibawa di bus atau di kereta dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia kan kelihatannya tadi kan Ray ada singgung sedikit, sepertinya ada perubahan makna, begitu Ray ya. Jadi bukan dipakai untuk bekerja dan untuk kemudahan, tetapi kelihatannya seperti tadi ajang untuk bisa kumpul atau ada komunitasnya untuk berbisnis gitu Ray ya, kurang lebih. Benar. Oke. Jadi memang di satu sisi ada satu keuntungan lebih lah ya, bisa kita bilang ya, dari Brompton ya. Nah memang ada info juga nih Ray dari teman. Jadi teman bilang ya salah satu fungsi orang untuk beli Brompton atau mungkin sepeda selain Brompton yang juga harganya selangit, ada merek Pikes, Pikes ya kan, terus 360. Nah itu kan juga cukup mahal Ray, yang dia mirip kayak Brompton begitu. Nah memang kata teman ini si teman beli supaya dia punya satu komunitas untuk bisa ketemu rekan bisnis begitu. Jadi dari berbagai kalangan yang mungkin sebelumnya nggak tahu, tapi kemudian akhirnya bisa join dan berbisnis bersama begitu. Jadi memang ada keuntungannya tersendiri gitu ya. Nah kalau dari Ray sendiri begitu, kalau misalkan Ray sendiri, apakah Ray kepengen merogoh kocek untuk membeli Brompton secara pribadi nih Ray? Oh, karena komunitasnya nggak masuk, nggak beli sih, nggak bakal beli sih. Gitu ya? Satu, ya aku karena udah di 2 grup yang dua-duanya nggak ada yang main sepeda lipat gitu. Oke. Even punya Ray sendiri sepedanya apa? Aku road bike. Oke. Nah, karena udah punya teman-teman road bike, jadi kita semuanya sama untuk bisa sama-sama, ya nggak ada yang ketinggalan lah istilahnya. Walaupun memang ada yang pakai MTB, which is nggak masalah juga kita tungguin gitu. Kalau kita mau pergi ke sebuah tempat. Tapi ya orang-orang MTB pun akan nyesel untuk main MTB selama ikut grup ini. Karena mereka ibaratnya alien. Ya mereka akan berusaha nabung untuk beli road bike supaya bisa keep up sama teman-temannya gitu nih. Jadi kalau gue dikasih duit terus suruh beli, kayaknya nggak ada, mending aku kasih persembahan buat GKY Pos Kebon Jeruk. Amin. Ditunggu ya Ray. Nanti di pin komennya itu ininya nomor rekeningnya Ray. Kalau ada teman-teman juga yang kurang lebih tadinya mau beli Brompton tapi kayaknya nggak jadi, lu bisa sharing juga pelayanan di Kebun Jeruk Ray. Jadi dia beli yang lain Oke. Nah Ray, tapi gini Ray, kalau misalkan lu ketemu orang lalu kemudian dia dari segi tujuan aja dia belum tahu nih beli sepeda untuk apa gitu kan. Lalu kemudian dia ketemu komunitas yang mungkin salah. Jadi ketemu komunitas yang salah dan akhirnya dia kepengen membeli sepeda lipat, tapi kemudian sepeda yang dia beli itu kepengen harga yang mahal, tapi nggak ada tujuannya nih Ray. Jadi hanya sekedar gue kepengen beli nih gitu kan, sepeda lipat entah apapun lah yang harganya mahal begitu, yang padahal ada yang bagus juga di bawah gitulah harganya nggak terlalu, tapi dia kepengen beli supaya tampil eksis begitu di dalam komunitas, atau misalkan ketika nanti dia bawa sepedanya masuk kafe gitu. Nah ini kan kelihatan ada satu prestis tersendiri nih Ray. Nah kalau Ray sendiri melihat fenomena yang semacam ini gimana Ray? Ini sebenarnya nggak cuma sepeda ya Neil. Jadi maksudnya mentality ini udah terjadi dari sebelum ada sepeda. Kayak misalnya dulu ada zamannya Hypebeast, ingat nggak nih? Tahun 2017 gitu. Hypebeast yang tas.
2 juta 3 juta Oh, tapi oke, kayak oke. tas tempat biasa gitu yang emang keren gitu, LV, Louis Vuitton dan sebagainya. Ya itu salah satu memang cara orang untuk mengangkat dia punya nilai atau harga diri gitu dengan apa yang dia pakai, misalnya dengan sepeda yang dia pakai atau dengan topi yang dia pakai sehingga mereknya nggak dicabut sama dia, atau dengan uh, jaket yang dia pakai atau tas yang dia pakai. Nah menurutku itu nggak ada bedanya gitu, hanya orang-orang yang memang masih menaruh nilai di dalam dirinya di barang atau menaruh harga dirinya di apa yang dia pakai, apa yang orang lain lihat dari dia, apa yang orang lain omong tentang dia misalnya. Nah itu yang jadi meter menurutku, karena memang nilai itu sendiri nggak bisa kita ikutin what people say gitu. Kita mesti punya nilai sendiri gitu, yang even whatever they say, mereka mau ngomong apa, nilai gue nggak naik dan nggak turun gitu. Oke, Karena oke. karena mereka bukan guru yang ngasih nilai ke kita, dan ya mereka punya hak untuk memberikan nilai kita berapa, 8 atau 7 atau 6. Mereka bukan siapa-siapa begitu. Dan menurutku ya kita harus punya nilai itu sendiri, yang dimana sebagai ciptaan kita diberi nilai oleh pencipta kita sebagai makhluk yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dan kita adalah makhluk yang dikasihi Tuhan dan dibeli dengan darah yang mahal. Menurut gue itu yang mesti kita tanamin di dalam diri kita, sehingga nilai kita itu stabil, atau nilai diri kita itu enggak bergantung dengan apa yang ada di dalam sekitar kita, apa yang kita pakai, apa yang kita beli, apa yang kita yang ada yang nempel sama diri kita, enggak gitu. Tapi yang di dalam diri kita ini yang memang yang Tuhan sayang gitu, yang Tuhan kasihi, dan menurut gue itu yang matter nih di dalam kita memberikan nilai hidup buat diri kita sendiri gitu. Atau memang di dalam pengenalan kita akan diri kita kan juga terus berkembang kan. Maksudnya kita tahun ini sama tahun depan juga kita bisa beda, tapi ya menurutku yang perkembangan itu yang tetap kita di dalam diri kita, bukan berdasarkan apa kata orang gitu. Oke, jadi memang ini lebih luas daripada hanya sekedar tren sepeda ya, tapi soal apa yang kita pakai dan nilai diri kita itu harus clear dulu nih, begitu ya, bahwa nilai diri kita itu di mata Kristus, kita dikasihi Kristus, begitu. Jadi nggak perlu untuk mencari apa kata orang, tapi yang pasti itu Tuhan mengasihi kita dan nilai kita itu Tuhan melihat kita berharga, gitu Ray ya. Jadi mungkin menarik tadi yang Ray bahas. Jadi mungkin untuk gaya hidup sehat itu nggak perlu mahal, Ray. Setuju nggak ini dengan statement seperti itu? Setuju banget. Tadi aja sore aku sempat olahraga aku itu cuma sit up sama naik sepeda statis yang papiku beli, itu pun kayak murah, kayak cuma 2 juta sepeda statis. Terus kayak ya udah sepedaan aja sembari nonton yang kayak gitu, karena emang aku lagi malas keluar, karena lately udah 4-5 hari terakhir nih Jakarta, Tangerang kayak panas banget. Untuk sore kurang rekomen, atau pagi di atas jam 8 itu panasnya udah gak nyaman ya. Panasnya udah gak nyaman. Makanya sepeda statis menurutku ya cukup membantu aku untuk bisa tetap punya kesehatan yang menurutku emang kita punya harus disiplin sih, itu mesti maksa diri. Kalau enggak ya tetap lebih enak tidur sih. Kalau bandingannya tidur ya enak tidur sih. Oke. Berarti memang sebelum kita, ini kan memang topiknya tentang yang goes juga kan, Ria. Jadi sebelum kita memilih untuk goes dan juga membeli sepeda, kita harus paham dulu tujuan kita mau ngapain nih, gitu Ria. Jadi kayak misalkan soal kita mau cari sehatnya, atau kita cuma mau cari hobinya, atau kita mau memang ikut kompetisi sepeda lipat yang di-upgrade sana-sini, begitu, Ray? Iya. Betul, Nil. Oke. Siap. Nah, kalau dari Ray sendiri, apakah ada kesimpulan dan mungkin closing statement tentang tema yang kita bahas malam hari ini? Menurutku ya, kerucutin tujuan lah, Nil. Kayak, kalau gue sendiri,
gue tujuannya sehat pasti, tapi yang kedua gue lebih pengen bisa punya komunitas dan gue bisa berdampak di dalam itu aja sih. Gue Oke, pengen oke. gue bisa menolong mereka di dalam kesulitan masa pandemi, khususnya di dalam pandemi kan banyak orang kesulitan dan sebagainya, banyak orang di cut gajinya, banyak orang di PHK dan sebagainya. Bahkan ada beberapa komunitas-komunitas sepeda yang isinya orang-orang yang uh, habis di PHK nih. Contoh nih, aku Hmm. lupa nama IG-nya, cuman dia tuh kumpulan orang-orang tour guide, yang dimana tour kan mati nih. Mereka kan udah nggak Hmm. bisa bawa orang-orang pergi ke Lombok, pergi ke luar negeri, jadi tour guide, udah nggak bisa gitu. Mereka jadi tour guide sepeda, jadi mereka bikinin trip-tripnya. Hari ini pergi ke danau ini, sekian harganya. Menurutku itu salah satu cara kreatif untuk mereka bisa tetap survive sih, gitu. Oke, oke. Jadi Jadi ini, menurutku di Indonesia nih, positifnya, di Indonesia roda ekonomi masih berjalan karena sepeda. Salah satunya itu. oke, oke. Hmm. Ini menarik sekali yang Ray tadi sampaikan. Jadi eh, ketika goes dan kita masuk di dalam komunitas, kita bukan hanya cari sehatnya, tapi lebih jauh dari itu. Kita menjadi berkat sebagai seorang Kristen, kita bisa menjadi berkat buat komunitas yang kita masukin itu, Ray ya. Benar. Wah, ini luar biasa sekali. Kelihatan memang ini kualitas pembina pemudanya ini. Oke, jadi selain itu Ray, apakah ada lagi yang ingin disampaikan mengenai kesimpulan atau closing statement-nya? Sama mungkin kita nggak perlu iri hati nih ya. Maksudnya, sekarang tuh lu punya Strava nggak nih? Strava, oh ada. Tapi gue nggak pernah pakai kalau Nah, goes. nah, itu bedanya. Karena di Jakarta semua pakai Strava nih. Dan Strava itu Oke. bikin orang-orang semuanya punya eh, apa namanya, sifat yang kayak nggak mau kalah gitu. Jadi kita bisa lihat Hmm, dari ini Daniel goes 30 km per jam dengan kecepatan 30 km per jam stabil selama 2 jam. Nah itu ya. orang-orang bilang, wih gila hebat banget nih Daniel. Selama 2 jam bisa achieve 60 km dengan stabil di atas 30 km per jam misalnya. Ya itu hmm, ada kerinduan untuk kita mau ngalahin. Ada kerinduan kita mau pecahin rekor. Apalagi Strava yang berbayar itu kita bisa liatin rekor-rekornya nih. Kayak misalnya siapa yang masih nomor 1 di antara pertemanan kita. Hmm, Tergantung lu follow siapa aja, itu semua kelihatan. Kayak gue baru 250 km bulan ini. Atau lu udah 600 km bulan ini. Itu kelihatan semua gitu. Dan bahkan ada di dalam di Jakarta tuh ada apa namanya, loop-loop yang kita di situ di ada personal recordnya. Hari ini lu sekali keliling cuma 4 menit. Nanti ada lagi yang ya. rekor misalnya yang lain bisa cuma 2 menit setengah. Ada yang cuma 3 menit super ngebut. Ada juga. Nah, itu salah satu yang trigger kita, ayo push lagi, semangatin lagi. Ayo, mesti capek nih hari ini 100 km misalnya jarak tempuhnya. Nah, itu menurutku ya Hmm, kalau buat kita semangat, which is fine. Tapi kalau kita jadi iri hati karena kita pengen jadi dia, atau kita nggak mau kalah, menurutku, ya itu kembali lagi. Why? Kenapa kita harus ngalahin tuh tujuannya apa? Kalau misalnya udah menang terus so what gitu. iya, iya. Ya itu Ya, salah jadi satu sih. oke, oke. Jadi jangan iri iri hati dan jangan sombong kali Ray ya. Benar, benar. Kalau punya Iya, kalau punya tadi ada teman yang komen itu komentarin sepeda lu Ray katanya. Kayaknya teman. benar. Tapi emang Iya, jangan disclaimer, jangan sepeda iri. gue enggak, sepeda gue bukan sepeda murah, tapi itu dikasih. Bokap gue beliin gue, Oke. jadi gue nggak nolak. Gue sendiri Iya. nggak punya sepeda. Kalau misalnya butuh duit ya itu salah satu yang bakal dijual pertama sih gue. Iya. Jadi kalau misalkan kita punya sepeda yang mahal, kita juga nggak sombong, tapi mungkin yang tidak bisa memilikinya juga tidak boleh iri gitu, Re ya.
Iya, mungkin gitu. nggak masalah ya. Kayak sepeda semua menurut gue sosok lah Nil. Walaupun memang ada yang enteng banget, ada yang enak banget di bawahnya. Tapi ya tetap kalau kita cari keringat itu udah nggak terlalu meter sih. Iya, iya, iya. Soalnya ada sepeda Ferrari yang keluaran tahun berapa tuh? 2014 ya. Itu harganya juga selangit juga, Rey. Mungkin dia pakai mesin Soalnya F1 kali. limited edition. Iya, iya. Bahannya mungkin dari ini kali, batu asteroid yang jatuh ke bumi kali. Yang bisa buat ngebunuh Superman ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, jadi ada beberapa closing statement tadi yang sudah disampaikan oleh Ray untuk mengingatkan kita. Jadi dari pembahasan ini kita melihat bahwa kalau kita mau sehat juga nggak mesti mahal yang pertama gitu kan. Lalu kemudian juga di dalam sepeda itu sebelum kita goes dan memilih sepeda yang akan kita beli, mungkin ada teman-teman yang juga belum punya sepeda tapi punya kerinduan untuk ke sana. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan apa yang menjadi tujuan teman-teman juga gitu. Dan selalu ingat sebelum beli sepeda harus disesuaikan juga mungkin dengan ekonomi masing-masing lah begitu teman-teman. Tidak perlu dipaksakan untuk membeli sepeda yang mahal banget karena komunitasnya menuntut seperti itu. Kembali lagi dengan tujuan begitu. Nah, kalau tujuannya memang goes untuk hidup sehat, ya nggak mesti mahal. Tapi kalau misalkan teman-teman punya tujuan lain, mungkin untuk memperluas relasi bisnis dan lain sebagainya, dan mungkin salah satu hal yang bisa mencapai ketujuan itu adalah dengan ini jembatannya, ya teman-teman bisa lakukan begitu. Tetapi memang menjadi satu evaluasi tersendiri buat kita dan juga buat orang lain. Kalau kita punya lebih, ingat itu juga berkat dari Tuhan, Re, ya. Jangan sombong. Lalu kemudian orang lain mungkin yang mungkin tidak bisa upgrade atau sepedanya biasa-biasa aja. Sepedaku biasa-biasa, Re, by the way. Hanya Pacific 2980 HT. Gak heran aku nih. Gak heran. Iya. Itu yang versi paling bawahnya gitu. Iya. It's okay karena memang tujuan pas belinya adalah untuk goes sehat, bukan untuk komunitas dan kemudian mejeng nampilin sesuatu yang begitu. Benar. Oke. Itu aja. Tadi ada satu teman yang komen bagus tentang Imago Dei, begitu ya, istilah yang baik sekali. Oke. Mungkin itu aja, Ray. Oke. Terima kasih sudah bersedia untuk diundang menjadi pembicara di GKY Kebon Jeruk secara khusus via live Instagram. Saya mewakili BPP dan juga jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya, Ray. Dan juga untuk semua teman-teman yang sudah join, terima kasih sudah mengikuti yang dari awal sampai akhir atau yang berhenti di tengah jalan. Terima kasih. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung DM ke GKY Pos Kebon Jeruk. Sudah ditempelkan alamatnya di pin komen. Atau langsung ke Jason Renaldi. Gitu. Oke, demikian untuk diskusi malam ini. Jangan lupa, minggu depan kembali lagi di jam 8 di channel yang sama, GKY Pos Kebon Jeruk. Dan kita akan membahas tentang gaming, teman-teman sekalian. Dan pembicaranya nanti akan diposting di IG GKY Kebon Jeruk juga. Oke, sekian malam hari ini. Bagus banget. Kenapa, Re? Minggu depan bagus banget pembicaranya. Bicaranya bagus banget. Jadi sudah dapat rekomendasi dari Guru Injil Ray, juga saya merekomendasikan. Maka dari itu teman-teman bisa join. Dan ini tema yang tentunya dekat dengan kita. Saya lihat tadi yang ikut di join di grup ini banyak anak muda. Dan kita akan bahas tentang game. Dunia game di dalam dunia anak muda. Oke, sekian yang bisa kita bahas bersama malam hari ini. Jangan lupa tidur cukup, makan yang sehat. Oke. Bye, Ray. Thank you. Thank you. Terima kasih.